Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji dan syukur marilah sama-sama kita haturkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesehatan dan kesempatan sehingga kita masih bisa bertemu dalam proses pembelajaran daring di Sekolah Dasar Islam Terpadu SDIT Askia 3 Padang bersama dengan Ustazah Sil. Oke, salawat beserta salam tidak lupa pula kita sampaikan kepada Nabi besar kita, yakni Nabi Muhammad SAW dengan hantaran kata Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik anak-anak ustazah semuanya, hari ini kita akan masuk pada materi baru yaitu pembelajaran tema, di mana kita akan belajar mengenai tema 3. Nah, sebelumnya kita telah menyelesaikan tema 1 dan 2 dan telah juga melaksanakan evaluasi penilaian tengah semester. Ya, ustazah doakan semoga anak-anak ustazah semuanya mendapatkan hasil yang terbaik pada UTS yang telah kita laksanakan kemarin. Amin ya. Oke, baik anak-anak ustazah semuanya, kita mulai saja pembelajaran kita dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, baik anak-anak ustazah semuanya, seperti yang ustazah sampaikan tadi, materi kita adalah tema 3, yaitu mengenai makanan sehat. Nah, yang akan kita bahas adalah yang pertama, subtema 1, bagaimana tubuh mengolah makanan. Nah, kita akan masuk pada pembelajaran pertama. Oke, silakan anak-anak ustazah amati terlebih dahulu gambar yang ada pada video berikut. Nah, kira-kira ini gambar apa ya anak-anak ustazah? Oke ya, ada yang tahu? Nah, ini adalah gambar piramida makanan ya. Nah, piramida makanan. Di sini ada makanan 4 sehat 5 sempurna. Nah, sama dengan hadis pada Al-Qur'an, makanlah bagimu makanan yang halal lagi baik. Nah, ini adalah contoh makanan yang sehat ya anak-anak ustazah, yaitu mengandung protein, mengandung karbohidrat, mineral. Nah, ini merupakan gizi seimbang ya. Nah, pada pembelajaran kali ini kita akan membahas bagaimana proses pencernaan makanan ini di dalam tubuh manusia dan hewan. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai bagaimana proses pencernaan pada hewan. Oke ya. Nah, kita lanjutkan ya anak-anak ustazah. Oke. Nah, kita akan belajar hari ini mengenai sistem pencernaan hewan ruminansia. Nah, apa itu ya ustazah hewan ruminansia? Nah, hewan ruminansia itu adalah kelompok hewan mamalia yang biasa memamah itu memakan makanannya 2 kali ya, dan dikenal dengan hewan memamah minyak. Ya, memamah biak. Contohnya apa ya? Nah, anak ustazah, oke ini contohnya. Nah, ada sapi, ada apa lagi ya? Nih, ada biri-biri, ada kambing, dan ada kerbau. Nah, ini adalah contoh dari hewan ruminansia. Nah, kita akan membahas bagaimana proses pencernaan hewan ini. Oke ya. Nah, ini mekanisme pencernaan makanan pada hewan ruminansia. Nah, nih ya, kita bahas mengenai contoh hewan yang pertama ya anak-anak ustazah, sapi, dan hewan-hewan yang lainnya itu kan termasuk hewan ruminansia. Jadi proses pencernaannya sama. Nah, kita ambil satu saja contohnya, itu tentang sapi ya. Nah, lambung sapi ini berbeda dengan lambung manusia. Ukurannya jauh lebih besar. Nah, lambung sapi ini merupakan organ pencernaan yang sangat penting bagi sapi. Oke, ini dia. Ada 4 lambung sapi ya anak-anak ustazah. Ada retikulum, abomasum, omasum, dan rumen. Oke. Nah, nih organ-organ pencernaan pada sapi ini, yang pertama itu ada gigi. Nah, giginya terdiri atas 2, yaitu gigi sari untuk memotong makanan. Yang kedua, gigi geraham untuk mengunyah makanan. Nah, yang kedua, lidah. Nah, lidah ini berguna untuk merenggut rumput dan mendorong makanan masuk ke dalam lambung. Nah, yang ketiga ini saliva.
Saliva ini merupakan cairan atau enzim khusus yang dihasilkan oleh kelenjar khusus pada sapi yang kemudian disalurkan ke dalam rongga mulut. Nah, saliva ini berperan dalam proses pencernaan kimiawi. Nah, proses pencernaan makanan ini ada dua, yaitu kimiawi dan mekanik. Kalau mekanik ini menggunakan mulut dan gigi, yaitu untuk memotong dan mengunyah makanan. Sedangkan pencernaan kimiawi ini dibantu oleh enzim. Oke, ya kita lanjutkan. Nah, silakan antum simak video berikut supaya antum lebih paham ya, Nana Ustazah. Halo teman-teman, tahukah kalian mengapa sapi disebut hewan ruminansia? Sapi disebut hewan ruminansia karena mengunyah kembali makanannya yang sebelumnya telah masuk pada organ pencernaannya. Hal ini terjadi karena sapi memiliki lambung yang terbagi menjadi 4 ruang, yaitu rumen, retikulum, omasum, dan abomasum. Ketika sapi mengunyah dan menelan rumput semulut penuh, yang kemudian disebut dengan bolus, untuk pertama kalinya, bolus ini akan memasuki rumen. Beberapa bolus juga memasuki retikulum. Di dalam rumen maupun retikulum, terdapat mikroorganisme mutualistik yang berproduksi cukup cepat, yaitu prokariota dan protista. Mikroorganisme ini bekerja mengolah bolus yang kaya selulosa tersebut dan menghasilkan produk sampingan, yaitu asam lemak. Sapi secara periodik meregurgitasi dan mengunyah kembali bolus yang kemudian memecah serat menyebabkan makanan lebih mudah diolah. Sapi kemudian menelan kembali mamahan dan selanjutnya akan memasuki omasum, tempat air dihilangkan. Mamahan yang mengandung banyak sekali mikroorganisme tersebut akhirnya masuk ke abomasum untuk dicerna oleh enzim-enzim milik sapi itu sendiri. Pencernaan selanjutnya berlangsung di usus halus, usus besar, dan kemudian diekskresi melalui anus. Oke, baik anak-anak Ustazah, itu tadi merupakan penjelasan mengenai mekanisme pencernaan pada sapi. Di awal Ustazah sudah sampaikan bahwa lambung sapi ini ada 4, ada rumen, retikulum, omasum, dan abomasum. Nah, makanan atau rumput tadi akan melewati 4 lambung tersebut ya. Jadi dapat kita simpulkan. Nah, ini dia ya. Oke. Di dalam lambung sapi itu ada 4 lambung ya. Dalam tubuh sapi 4 lambung, ada rumen, retikulum, omasum, dan abomasum. Masing-masing lambung ini memiliki peranan dan fungsinya tersendiri dalam mekanisme pencernaan pada sapi. Nah, yang pertama itu rumen atau perut besar. Ini ya, Nana Ustazah. Nah, kalau pada gambar layar video antum, ini yang warna merah ya, Nana Ustazah. Jadi, pertama seperti penjelasan video tadi, rumput masuk ke dalam mulut sapi. Nah, dia melewati esofagus ya, atau kerongkongan. Nah, dia melewati esofagus atau kerongkongan. Lalu dia lanjut pertama kali ke rumen. Nah, masuk ke dalam perut besar. Nah, nanti karena dia termasuk hewan ruminansia, makanan yang tadi dikembalikan oleh sapi ke mulutnya. Nah, barulah lanjut ke retikulum atau perut jala. Nah, baru dia berproses di sana, lanjut dia ke omasum atau perut kitab. Nah, lalu diteruskannya ke abomasum. Nah, abomasum ini atau perut masam, walaupun sapi tadi memiliki 4 lambung, tapi yang disebut lambung sapi sebenarnya adalah abomasum karena di sini terjadi proses pencernaan ya dengan enzim tadi ya, ada saliva enzimnya tadi ya untuk sapi ya, Nana Ustazah. Nah, nanti diteruskan ke usus halus, usus besar sampai ke pembuangannya ya atau anus. Nah, itulah nanti bekas-bekas sisa makanan yang tidak bisa diolah oleh pencernaan sapi akhirnya keluar melalui anus.
Oke ya anak-anak ustazah, berarti hari ini kita belajar mengenai mekanisme pencernaan pada hewan ruminansia, yaitu contohnya pada sapi. Oke, baik anak-anak ustazah, nah demikian dulu pembelajaran kita pada pagi hari ini. Ustazah akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.